Saudara-saudariku terkasih, jumpa lagi dengan saya Frater Angki Kelbulan dalam acara KitKat Katekese Iman Katolik. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang air baptis. Mengapa air itu penting? Apa makna di balik penggunaan air dalam sakramen pembaptisan? Nah, ketika kita bicara tentang pembaptisan, tentu kita akan menyinggung tentang air. Mengapa? Air menyimbolkan pemurnian, penyucian, membersihkan kita dari dosa-dosa. Nah, dalam pembaptisan memang ada unsur-unsur lain, misalnya kain putih, lilin, dan salib. Tetapi air digunakan secara khusus sebagai simbol untuk memurnikan, menyucikan kita. Nah, dalam perjanjian baru, ketika kita membaca dalam Kisah Para Rasul, ada dua cerita yang menarik yang berhubungan dengan pembaptisan. Yang pertama, kisah di mana Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia. Ketika mereka bertemu, mereka kemudian bercakap-cakap mengenai kitab Yesaya yang kurang dipahami oleh sida-sida tersebut. Roh Tuhan ada padaku. Ketika perbincangan mereka berdua berlanjut, dan akhirnya sida-sida itu memutuskan untuk dibaptis oleh Filipus. Cerita yang kedua, di mana Cornelius juga dibaptis oleh Petrus. Nah, pembaptisan kedua orang ini juga menggunakan air. Nah, sekarang mengapa air itu penting? Ada hal penting ketika kita berbicara tentang air pembaptisan. Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Maka jelas air menjadi unsur penting dalam pembaptisan. Sekarang kita bertanya, lalu dari mana air itu? Dari mana diperolehnya air yang digunakan untuk membaptis kita? Dalam gereja Katolik, pada saat malam Paskah, pada saat malam Paskah, Vigili Paskah yang lebih dikenal, kita tahu bahwa terdapat ritus pemberkatan air. Nah, air yang diberkati pada saat malam Paskah, air itu kemudian disebut sebagai air suci. Mengapa suci? Karena diberkati oleh imam, didoakan secara khusus supaya air itu boleh menjadi berkat. Air itu boleh menghalau kejahatan. Dari air suci ini kemudian digunakan untuk rupa-rupa upacara liturgis gereja. Misalnya saja pemberkatan rumah atau gedung gereja dengan percikan. Kemudian juga bisa untuk memberkati kendaraan, memberkati benda-benda rohani, salib, rosario, dan sebagainya. Inilah air yang digunakan, yakni air yang diberkati pada malam Paskah. Maka air baptis berasal juga dari air yang diberkati pada malam Paskah itu. Air itu diberkati dengan menggunakan sedikit garam dan didoakan oleh imam, mohon Roh Kudus turun atas air tersebut. Nah, sekarang kita tahu bahwa dari mana asal air baptis itu, yakni diperoleh dari air yang diberkati pada saat malam Paskah. Air itu kemudian didoakan dan diberkati oleh imam atau pastor. Sekarang bagaimana cara pembaptisan itu dilakukan? Nah, pembaptisan dilakukan ada yang namanya pembaptisan oleh imam, bisa juga oleh uskup, diakon,
itu disebut sebagai pembaptisan biasa. Tapi ada juga yang disebut sebagai pembaptisan luar biasa. Yang luar biasa maksudnya adalah kita sebagai umat bisa membaptis. Tapi tunggu, dalam hal apa dulu? Kita sebagai umat awam bisa membaptis kalau keadaan memang membutuhkan kita untuk membaptis seseorang. Misalnya saja tempat tinggal orang yang dibaptis jauh dengan tempat tinggal pastor, atau seseorang yang belum dibaptis sedang sakit, sedang berhadapan dengan maut, maka secara logis sulit untuk memanggil pastor atau menghubungi imam untuk membaptis orang yang dalam keadaan darurat. Kita bisa membaptis orang tersebut dan kemudian kita melaporkan pada imam atau pastor paroki bahwa kita telah membaptis seseorang dalam keadaan darurat. Maka pembaptisan luar biasa bisa dilakukan oleh umat, tapi ingat, dalam keadaan yang sangat genting. Nah, tentu jika kita uraikan akan sangat panjang mengenai air baptis ini. Namun kita bisa mempraktekkan apa yang kita dapatkan pada katekese ini. Cara membaptis sebenarnya sederhana. Cara membaptis yang dilakukan oleh imam untuk orang yang akan dibaptis hanya dengan kata-kata yang disebut sebagai forma. Nah, formanya apa? Imam akan memberikan tanda salib pada dahi dan kemudian katakan, "Aku akan membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Rumusan lengkapnya bisa kita baca pada buku-buku liturgis, tapi pada umumnya seperti itu. Misalnya, "Hai Yosef, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin." Nah, pada kesempatan ini juga selain cara membaptis air, saya akan menyampaikan juga tentang makna dari air. Apa yang kita peroleh ketika kita dibaptis dengan air suci? Nah, ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan di sini sehubungan dengan makna air yang kita terima pada saat pembaptisan. Yang pertama, dosa-dosa kita dihapuskan. Yang kedua, dengan air kita menjadi manusia yang diciptakan, dilahirkan secara baru bersama dengan Kristus. Berikut, kita memperoleh rahmat pengudusan, mampu mencintai Allah dengan sepenuh hati dan mengusahakan kebajikan dalam hidup kita. Yang keempat, dengan pembaptisan kita semua masuk dalam persekutuan gereja Katolik yang kudus. Dan yang terakhir, dengan pembaptisan lewat air kita dimeteraikan. Kita terikat secara kekal dengan Kristus. Dengan kata lain, kita yang dibaptis dengan air suci merupakan sebuah pemurnian kembali atas dosa-dosa asal Adam dan Hawa. Kita dimurnikan dari dosa-dosa itu. Kita dilahirkan menjadi manusia baru dalam Kristus. Sekaligus kita akan ambil bagian dalam kesatuan Kristus dan gerejanya, menjadi anggota tubuh Kristus yang satu, kudus. Semoga katekese singkat ini berguna bagi kita, menambah pengetahuan kita. Kita juga bisa mencari banyak sumber untuk memperoleh kekayaan pengetahuan iman kita. Sampai di sini saya Frater Angki Kelbulan mengucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.